Film ini diawali dengan seorang komandan tim SWAT bernama Travis yang selalu berhasil menyelesaikan setiap misi. Saat ini dia sedang menikmati hari liburnya menjelang tahun baru. Tapi kemudian Travis dihubungi oleh bosnya yang memintanya untuk segera datang ke markas tim SWAT, yang hal itu membuat Travis kesal. Namun karena ini merupakan perintah langsung dari atasannya dan dia juga takut dipecat, Travis akhirnya langsung berangkat ke markas tim SWAT. Sesampainya di markas, bos Travis bernama Alan menugaskan timnya untuk membantu DE dalam penggerebekan kartel narkoba yang bertransaksi di gudang kosong. Alan menjelaskan bahwa target mereka membawa bukti berupa narkoboy yang disembunyikan di dalam wadah dengan simbol kalajengking. Untuk mendukung tim Travis, Alan juga mengirim 2 anggota timnya untuk menemani mereka dalam misi tersebut. Sorry to ruin your holiday. You ruin every day, Elle. Why should today be the exception? Let's go. Dalam perjalanan tersebut, salah satu anggota menunjukkan foto kontainer berlogo kalajengking yang merupakan target utama yang harus diamankan oleh Travis dan timnya. Tim Travis yang dikenal tidak pernah gagal dalam misi menanggapi hal ini dengan santai. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi. Mereka kemudian memulai operasinya dan berhasil menyingkirkan beberapa penjaga di sana. Let's go. Jackpot. Copy, where are you? Namun mereka tiba-tiba diserang saat mereka menemukan sebuah kontainer dengan lambang kalajengking. Travis dan timnya kemudian menunjukkan keterampilan hebat di mana mereka berhasil mengalahkan para penjahat dan menangkap salah satu dari mereka bernama Diego. Sayangnya, salah satu anggota tim Travis menjadi korban dalam pertempuran itu. Saat situasi dianggap terkendali, 2 anggota tim DEA mencoba membuka kontainer, tetapi tiba-tiba seorang penjahat meluncurkan rudal yang menewaskan kedua anggota tersebut. Melihat hal itu, Travis langsung membalas dengan satu tembakan yang langsung membunuh penjahat tersebut. Mereka kemudian mencoba membuka kontainer itu lagi. Akan tetapi, alih-alih menemukan narkoboy, mereka malah menemukan seorang pria bertampang mengerikan yang dikenal sebagai Scorpio berdasarkan tato kalajengking di punggungnya. Travis memutuskan untuk membawa Diego dan Scorpion ke markas SWAT karena penasaran dan untuk menyelidiki lebih lanjut, mengingat salah satu anak buahnya dan 2 anggota DE tewas dalam insiden tersebut. Fuck them all. These assholes killed Phil. They should defer to us. We're bringing them in. Most people are under the impression it's... Sementara itu, adegan beralih ke bos mafia bernama Lars dan tangan kanannya bernama Sophia. Lars, yaitu bos mafia terbesar, ternyata adalah orang yang menyimpan Scorpion di dalam kontainer. Tak lama kemudian, dia menerima berita bahwa Scorpion saat ini ditahan di markas tim SWAT. Mendengar berita itu, Lars sangat marah dan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerbu markas tim SWAT. Fucking Scorpion. I don't wanna lose. Di markas tim SWAT, Scorpion tampak tenang tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut terhadap anak buah Travis. Alan yang melihat Travis membawa Scorpion dan Diego ke pangkalan menegurnya karena mereka seharusnya diserahkan kepada tim DE. Namun Travis menjelaskan bahwa dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang mereka sebelum menyerahkan mereka dan bermaksud untuk menginterogasi mereka secara langsung. Sementara itu, Travis berbicara dengan petugas di markasnya untuk mencari tahu identitas Diego dan Scorpion. Petugas itu mengungkapkan bahwa Diego adalah mantan letnan dari Hungaria yang membelot ke mafia. Namun, identitas Scorpion tidak diketahui. We'll probably do it without clearance, right?
There's no way a guy protected by SPL's best is a ghost. Just find out who he is. I'm gonna go talk to Scorpion. Setelah itu, Travis memasuki sel tempat Scorpion ditahan untuk menginterogasinya, sementara Diego diinterogasi oleh anak buahnya. Namun, Diego memilih untuk bundir daripada memberikan informasi kepada tim SWAT. Selama interogasi, Scorpion mengatakan bahwa jika Travis ingin tahu siapa dia bisa bertanya kepada Diego. Namun ketika Travis pergi ke sel Diego, dia menemukan bahwa Diego sudah is dead. Travis kembali ke sel Scorpion untuk bertanya apa yang terjadi. Scorpion kemudian menjelaskan bahwa musuh sedang memburunya untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai jutaan dolar. Dia juga memperingatkan Travis bahwa sebentar lagi agen federal akan datang menjemputnya, tetapi agen tersebut sebenarnya adalah palsu. Benar saja, ketika Travis keluar, dua orang yang mengaku sebagai agen FBI datang untuk menjemput Scorpion. Namun ketika Travis menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka, mereka tidak dapat menjawabnya dengan benar, sehingga perkelahian pun terjadi. Salah satu dari mereka kemudian dikalahkan, sementara yang lainnya terpojok. Agen palsu tersebut kemudian memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi besar jika tim SWAT tidak menyerahkan Scorpion. Travis segera menangkap agen palsu itu dan kembali ke sel Scorpion hanya untuk menemukan bahwa Scorpion telah berhasil melepaskan borgolnya. Keterampilan bertarung Scorpion sedang dalam kondisi terbaiknya, di mana dia menyudutkan Travis dan merampas senjatanya. Namun Scorpion mengembalikan senjata itu kepada Travis karena dia tahu bahwa para penjahat akan kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Scorpion mengusulkan kerjasama kepada Travis segera setelah pasukan Lars menyerang mereka. Everything happened the way he said it would. Our mystery man's not even in the FBI's database anymore. Now you're a cop, right? At least you were before you put the jacket on. What does your gut tell you? Travis dan Ellen kemudian pergi ke sel Scorpion untuk bertanya tentang identitas aslinya. Scorpion menjelaskan bahwa dia adalah seorang perwira intelijen khusus yang berhasil mencuri sesuatu yang bernilai jutaan dolar. Sementara itu, Lars adalah bos mafia besar yang berhasil merebut kekuasaan di beberapa negara kecil dan kini memburunya. Scorpion juga menambahkan bahwa ada kemungkinan anggota tim SWAT menjadi informan Lars. Mendengar ini, Travis berencana untuk memindahkan Scorpion ke lokasi lain sendirian untuk menghindari korban tambahan di timnya dan agar informan di timnya tidak dapat melacak keberadaan mereka. Di tempat lain, Lars bertemu dengan seorang peretas dan memintanya untuk meretas CCTV di markas tim SWAT dan memeriksa semua data identitas, termasuk informasi tentang keluarga anggota tim SWAT yang bekerja di sana. Tak lama kemudian, anak buah Lars menemukan Travis membawa Scorpion. Lars segera menghubungi timnya yang sudah bersiap di sekitar lokasi dengan perintah untuk melenyapkan Travis dan membawa kembali si Scorpion. Ketika Travis sedang mengendarai mobilnya bersama Scorpion, Scorpion tiba-tiba memperingatkan bahwa ada penembak jitu yang sedang membidik mereka. If anyone kills Scorpion, they die next. Roger that. Be wise to take cover. What? Where are you going to help? Untungnya mereka berhasil selamat. Namun segera setelah itu, beberapa anak buah Lars mendekati mereka untuk menculik Scorpion. Namun, Scorpion dengan cepat melepaskannya dan melawan.
Pada akhirnya, Scorpion berhasil melumpuhkan semua anak buah Lars yang ada di sana. Melihat pasukan pertamanya kalah, Lars segera mengirim lebih banyak pasukan untuk menghancurkan tim SWAT dan menangkap Scorpion. Pada saat yang sama, anggota tim SWAT yang melihat situasi segera bersiap untuk mengumpulkan senjata untuk membantu Travis dan Scorpion. Para petugas juga mencoba menghubungi agen federal lainnya untuk bantuan segera, tetapi koneksi mereka diretas. Tak lama kemudian, pasukan tambahan Lars mulai berdatangan hingga terjadilah pertempuran antara tim SWAT dan pasukan Lars. Menyadari banyaknya musuh, seluruh tim SWAT akhirnya mundur ke dalam gedung. Travis segera memerintahkan petugas untuk mengunci semua pintu dan jendela menggunakan perisai baja. Tim SWAT berhasil berada di posisi aman untuk sementara waktu. Namun saat mereka mencoba meminta bantuan, listrik tiba-tiba padam dan sinyal hilang, membuat mereka terisolasi di dalam gedung sementara pasukan Lars bersiap di luar. Tak lama kemudian terdengar suara telepon berdering meskipun mereka tidak dapat melakukan panggilan keluar. Saat Travis mengambilnya, ternyata itu adalah Sylar yang ingin membuat kesepakatan. Jika mereka menyerahkan Scorpion, tim SWAT akan dibiarkan tanpa gangguan, tetapi Travis menolak tawaran tersebut. Lars kemudian mengancam akan membahayakan keluarga anggota tim SWAT jika mereka tidak mengikuti perintahnya. Mendengar ancaman tersebut, Scorpion langsung berkata bahwa dia akan keluar dalam 10 menit dan meminta Lars untuk tidak melibatkan keluarga tim SWAT yang sama sekali tidak ada hubungannya. Lars mendengar hal itu merasa sedikit lega. Dia dan Sophia, yaitu tangan kanannya, segera pindah ke sana untuk menjemput Scorpion. Enough. I'm coming out. I will be out in 10 minutes. Namun, Travis tidak berniat menyerahkan Scorpion dan sudah punya rencana lain untuk menjebak mereka. Travis memerintahkan pasukannya untuk menyebar di setiap jendela. Dia juga menyuruh Scorpion untuk mengganti pakaiannya, lalu menggunakan pakaian tahanan itu pada salah satu anggota yang mati. Rencananya, Scorpion akan mengambil umpan itu lewat pintu belakang. Ketika musuh terpancing, tim SWAT akan menyerang mereka. Is located in the deepest part of the courtyard, and that's when we hit him. So we move in underneath our hidden positions. Yeah, well, this is our only option. At least this way, it's on our own terms. Need firepower. You gotta change. You know, the job is risk. We go on my call. Copy that. We're SWAT. Let's get in position. Take care of each other. Let's go around the horn. Hux, set. York set. Jefferson, set. Gutierrez, set. Chu set. Ward. Sorry, as usual, Mike. Nah, ketika penutup baja di pintu belakang terbuka, Lars segera memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Scorpion. Namun, tiba-tiba dia melihat kilatan cahaya yang mengirimkan pesan dari kode Morse yang mengungkapkan bahwa ini semua adalah jebakan. Lars segera menarik pasukannya. Travis terkejut melihat pasukan musuh tiba-tiba mundur. Ellen yang sedang menonton dari komputer menyadari bahwa seseorang telah memperingatkan mereka tentang jebakan ini dan langsung bergegas menuju cahaya. Tim SWAT terlihat berkumpul kembali kecuali War. Salah satu anak buah Travis menyadari bahwa War telah hilang, jadi Travis segera mencarinya. Di sini terungkaplah bahwa War sebenarnya adalah mata-mata Lars.
War juga membebaskan tahanan FBI palsu dan berencana pergi ke ruang bawah tanah untuk menonaktifkan sistem penguncian markas sehingga pasukan Lars bisa masuk. Namun saat War hendak pergi ke ruang bawah tanah, Ellen kemudian memergoki mereka. Demi mempertahankan diri, agen FBI palsu itu membunuh War dan kemudian mencoba melanjutkan rencana untuk mematikan sistem penguncian. Tak lama kemudian, Travis datang untuk membantu Ellen dan menjelaskan bahwa mata-mata musuh adalah War dan agen FBI palsu sedang menuju ke ruang bawah tanah. What just happened? Fucking security feed's been crazy fuck that's been attacking us all day can pop open our shields, and there is nothing that we can do about it. Can you stop it? No. Travis! Oh yeah. Saat Travis dan timnya bergabung kembali, pasukan Lars bergegas ke markas tim SWAT saat sistem penguncian dinonaktifkan. Mereka terpaksa menghadapi pasukan musuh yang mengelilingi mereka dan pertempuran pun tidak dapat dihindari. Let's go, let's go! Karena banyaknya musuh, beberapa anak buah Travis akhirnya tewas. Sementara itu, anggota tim SWAT lainnya pergi ke ruang bawah tanah untuk menghindari pengepungan. Namun, Ellen tertinggal dari kelompok dan bertemu dengan Sophia. Di tengah-tengah duel antara Ellen dan Sophia, Lars tiba-tiba muncul dan berhasil melumpuhkan Ellen. Lars juga memberitahu Sophia bahwa mereka harus segera menemukan Scorpion. Di sisi lain, Travis dan timnya terus mencoba untuk mencapai ruang bawah tanah sampai mereka bertemu dengan Scorpion. Saat itu pula, Scorpion langsung menyuruh mereka untuk merunduk karena ia akan menghabisi semua anak buah musuh dengan menggunakan senjata otomatis. Setelah itu, anggota tim Travis yang selamat diarahkan menuju terowongan yang menghubungkan ke pintu keluar dan diminta untuk segera meminta bantuan. Sementara itu, Travis dan Scorpion memutuskan untuk kembali menyelamatkan Ellen. Namun sialnya dalam pencarian mereka, keduanya malah bertemu dengan Lars dan juga Sophia. Travis kemudian menghadapi Sophia sementara Scorpion melawan Lars. Meskipun kewalahan, Travis akhirnya berhasil mengalahkan Sophia. Sementara itu, Scorpion dan Lars terlibat baku tembak hingga kehabisan peluru. Mereka kemudian bertarung dari jarak dekat dan akhirnya Scorpion berhasil mengalahkan Lars. Setelah itu, Travis menemukan Ellen yang baru saja terbangun dari pingsannya. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga bersantai sambil menunggu bantuan. Di sana, Travis menyarankan agar Scorpion segera meninggalkan tempat itu. Namun, Scorpion tiba-tiba mencabut gigi gerahamnya yang terdapat sebuah microchip, yaitu objek yang direbutkan. Scorpion menjelaskan bahwa microchip tersebut berisikan data rahasia senilai jutaan dolar. Dia kemudian menyerahkannya pada Travis karena dia yakin Travis bisa melindunginya.
Ternyata Ellen memang mengincar data rahasia itu sejak awal, jadi dia sengaja mengirim tim SWAT untuk merebut Scorpion dari Lars. Untungnya Travis berhasil menghindari tembakan si Ellen. Namun microchip itu terjatuh dari genggamannya. Ellen segera mengambil microchip yang jatuh itu dan kemudian melarikan diri menuju hutan. Travis segera mengejarnya untuk mendapatkan kembali microchip tersebut. Saat Travis hendak mencari Ellen di tengah hutan, Ellen tiba-tiba muncul dan kemudian menyerangnya. Untungnya, Travis berhasil selamat dan akhirnya membalikan keadaan. Akhirnya, Ellen menyerah dan ditangkap oleh Travis. Malam harinya, bantuan pun akhirnya tiba dan Ellen segera diadili dengan hukuman yang sangat berat. Seorang petugas kemudian meminta Travis untuk mengidentifikasi mayat yang diduga seekor kalajengking atau Scorpion. Namun setelah diperiksa, ternyata mayat tersebut bukanlah Scorpion. Meski begitu, Travis berbohong dan mengatakan bahwa itu memang Scorpion. Faktanya, Scorpion masih hidup dan telah diamankan oleh si Travis. Travis melakukan ini untuk memastikan tidak ada orang lain yang akan mengejar Scorpion. Keesokan paginya, Travis terlihat kembali ke rumah dan siap merayakan tahun baru bersama keluarga tercinta. Dan dengan begitu, film pun tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teruntuk semua orang yang menonton video ini, terutama subscriber dan penonton setia channel Melong Film, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kelancaran rezeki kepada kalian semua. Dan semoga juga untuk teman-teman yang melihat video ini, semoga Allah segera panggil kalian ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalani ibadah haji dan umroh. Amin. Ketik amin jika jari kalian tidak sibuk di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.